Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu. Kita kembali terkait pekerjaan di IRK Madrasah ya. Bapak Ibu rekan-rekan, ternyata masih banyak rekan-rekan kita yang bertanya terkait untuk penulisan tanggal nota dan tanggal realisasi ya, tanggal nota dan tanggal realisasi. Kemudian juga ada yang bertanya nomor referensi itu seperti apa, tanggal nota dan tanggal referensi itu bedanya seperti apa. Kita akan coba bahas ya Bapak Ibu rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang mengikuti video ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Kita akan coba lihat tanggal nota, kemudian ada tanggal realisasi, yaitu sebenarnya alurnya seperti apa. Nah Bapak Ibu, untuk mempermudah saya sudah membuat sebuah ilustrasi di sebuah madrasah ya, terkait untuk transaksinya. Nanti saya buat ilustrasi seperti ini. Misalkan di sebuah madrasah dana bos masuk, ini berarti untuk tahap 2 ya Bapak Ibu. Misalnya bulan September, tanggal 6 September, kemudian madrasah mencairkan dana tersebut pada tanggal 8 September Bapak Ibu misalnya saja. Jadi dana masuk 6 September tahap 2 ya berarti. Kemudian kita akan mengisi menu realisasi ya. Menu realisasi yang pertama dilakukan adalah di menu realisasi itu realisasi pendapatan ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di menu realisasi ada realisasi pendapatan, kemudian pindah buku, kemudian baru pengeluaran kegiatan. Alurnya untuk di realisasi pendapatan, bagaimana dengan tanggal notanya? Untuk tanggal nota di realisasi pendapatan sebenarnya itu sudah bisa dilakukan sejak awal. Notanya itu sejak Bapak Ibu madrasah itu menerima Pagubos ya Bapak Ibu. Sudah ditetapkan Pagubos di madrasah Bapak Ibu itu berapa satu tahun ya, selama tahun ini itu berapa, itu sebenarnya sudah menjadi nota, sudah ditetapkan ya, tanggal penetapan itu sebenarnya sudah menjadi nota. Jadi bisa dilakukan di awal ya, di awal. Tapi jika memang sudah ditulis tidak dari awal, tidak menjadi masalah Bapak Ibu ya. Secara aplikasi tidak menjadi masalah. Jadi bisa ditulis di sini Januari juga bisa Bapak Ibu ya. Bisa ditulis Januari, misalkan 1 Januari sudah ditetapkan, atau 2 Januari, atau 30 Desember bahkan sudah ditetapkan ya. Atau penetapannya bulan Februari, itu tergantung penetapan untuk Pagubos di tahun itu ya, disesuaikan. Misalnya 5 Januari sudah ada Bapak Ibu ya. Saya contohkan saja. Oke, ini contoh. Nah, untuk tanggal realisasi itu adalah tanggal dana masuk rekening ya. Dana masuk rekening di sini saya contohkan di buku rekening bisa dilihat ya. Berarti di sini adalah 6 September 2023. Jadi realisasi pendapatan yang pertama. Oke, ini adalah laporan dana sudah masuk. Tanggal notanya penetapan bos, tanggal realisasinya dana masuk rekening. Oke. Untuk pindah buku, untuk pendebetan ya Bapak Ibu dari rekening ke tunai itu logikanya berarti tanggalnya masih sama Bapak Ibu ya, karena ini adalah proses Bapak Ibu ketika ada di bank ya. Jadi pindah buku itu proses ketika Bapak Ibu ada di bank. Berarti di sini pencairannya adalah 8 September ini ya tanggal notanya. Tanggal realisasinya adalah sama 8 September Bapak Ibu. Ini yang berbeda logikanya hanya jam, karena proses di bank dari nota sampai realisasi Bapak Ibu menerima dananya dan menjadi tunai itu proses dalam perbedaan waktu saja ya. Untuk tanggalnya masih 1 hari. Ini contoh saja. Kemudian setelah pindah buku ini artinya pengambilan dana ya, pencairan dana Bapak Ibu dari rekening ke tunai. Bapak Ibu mengambil, Bapak Ibu melakukan transaksi. Setelah itu adalah transaksi pengeluaran kegiatan ya, otomatis disesuaikan dengan
Bapak Ibu apa yang mau dibayarkan dulu gitu ya. Jadi tadi setelah pencairan bisa pada hari itu juga atau bisa pada kemudian hari ya, setelah tanggal 8, atau mungkin tanggal 8 sudah langsung bisa transaksi yang lain karena misalnya langsung digunakan, atau kalau tidak mungkin mulai 9 September dan seterusnya. Jadi tidak langsung dibagikan hari itu juga, tapi mungkin hari berikutnya. Kita contohkan saja Bapak Ibu transaksi yang langsung dilakukan ketika sudah mengambil dana ya. Misalnya kita tulis Bapak Ibu belanja honor ya Bapak Ibu, misalkan belanja honor guru dan pegawai bulan Juli misalkan Bapak Ibu, bulan Juli ya, bulan Juli karena sudah September dana sudah cair, bulan Juli itu guru sudah dibayar. Ini tergantung Bapak Ibu untuk penggajian atau penghonoran di madrasah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memiliki dana talangan, jadi bulan Juli itu awal Agustus ya sudah dibayarkan karena ada tanda yang lain, maka tanggal notanya itu dibayarkan kan tanggal 1 Agustus ya, sudah rutin tiap tanggal 1 misalkan untuk Bapak Ibu. Berarti bulan Juli dibayarkan 1 Agustus 2023 sesuai daftar penerimaan tanda tangan ditanggali 1 Agustus karena menerima honor Juli 1 atau awal Agustus itu maksudnya ya. Tanggal notanya berarti tanggal 1 Agustus. Kemudian untuk realisasinya adalah setelah tadi dana sudah diambil, bisa hari itu juga tadi tanggal 8 atau kita tulis hari berikutnya saja ya Bapak Ibu ya. Berarti tanggal 9 September. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Jadi belanja honor bulan Juli karena diberikan tanggal 1 Agustus sudah diberikan walaupun dengan dana talangan yang lain, maka notanya 1 Agustus. Kemudian realisasinya setelah ada dana cair. Oke, kemudian bulan Agustus, September misalkan ya, saya kasih contoh saja langsung. Bulan Agustus, September, Oktober misal. Kemudian Bapak Ibu sama ya Bapak Ibu, bulan Agustus misalkan di sini diberikan tanggal 1 September misalkan. Realisasinya karena tadi ngambilnya bulan September, Juli, Agustus bisa dibuat sama Bapak Ibu. Jadi ini realisasinya bisa dibuat sama. Ya, dibuat sama. Kemudian jadi nanti Bapak Ibu bulan September nanti diberikan di Agustus. Di 1 Oktober kan ya. Ini realisasinya sama. Nah, misalkan di sini bulan Oktober, karena ini dana tadi sudah ada ya, dananya kan sudah diambil tanggal 8 September, berarti 1 November ini sudah sama ya Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, ini yang tanggal ralat ya. Yang Oktober ini otomatis belum diberikan 9 September, maaf Bapak Ibu. Di sini notanya adalah 1 Oktober sudah sama. Notanya sudah sama. Notanya tanggal realisasinya, mohon maaf, tanggal realisasinya sudah sama dengan tanggal nota ya. Mulai Oktober dan seterusnya. Ini logikanya bisa sama karena tanda tangan hari itu langsung memakai dana pos juga ya. Contoh untuk honor, jadi ada yang tanggal nota dan tanggal realisasi berbeda. Untuk Juli, September itu berbeda karena mohon maaf, Juli, Agustus itu berbeda karena
tadi belum ada dana. Untuk September dan seterusnya otomatis bisa sama karena pembayaran menggunakan BOS langsung sesuai dengan tanggalnya ya. Oke, ini untuk honor. Kemudian untuk langganan rutin yang lain sama Bapak Ibu ya, misalkan listrik di bulan Juli Agustus, misalkan listrik bulan Juli belanja langganan listrik ya, kan logikanya biasanya di awal sama Bapak Ibu ya, seperti ini alurnya. Berarti listrik Juli dibayar Agustus, notanya setelah realisasinya setelah ada dana, sama ya. Ini sama persis Bapak Ibu untuk langganan yang lain sama persis. Kemudian untuk belanja-belanja yang lain, misalkan belanja TK di bulan misalkan Juli ya, di bulan Juli sama, sesuaikan dengan tanggal notanya, kemudian realisasinya silakan diatur sesuai dengan Bapak Ibu mengalokasikan untuk mengganti dana talangan tadi itu kapan gitu ya, sesuaikan dengan tanda terimanya. Demikian juga untuk belanja-belanja yang lain. Kemudian untuk nomor referensi ya, nomor referensi itu sesuaikan dengan penomoran di madrasah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi nomor referensi itu tidak ada aturan bakunya. Aturan bakunya adalah ya Bapak Ibu silakan upgrade kearsipan terutama terkait keuangan ya, penomoran laporan keuangan ini terkait administrasi kearsipan di tata usaha Bapak Ibu ya, di madrasah Bapak Ibu bisa upgrade Bapak Ibu pengetahuannya melalui berbagai browsing ya, silakan terkait untuk kearsipan ya. Jadi tidak ada aturan jelas. Kalau dulu saya kira semua sudah menggunakan itu, hanya nomor untuk nomor BKU ya. Jadi silakan lihat saja LPJ sebelumnya nomor BKU-nya seperti apa, akan gunakan itu. Atau mungkin mau di-upgrade dengan yang lebih update ya, terkait kearsipannya juga bisa Bapak Ibu ya, penomorannya menggunakan kode dan lain-lain. Itu tergantung madrasah masing-masing. Jadi tidak ada aturan bakunya. Untuk nomor referensi silakan gunakan kalau dulu mungkin nomor BKU lah. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu informasi kali ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi ini, semoga membantu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya agar ketika kita update informasi Bapak Ibu menerima notifikasinya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.